Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang darah. Darah sendiri adalah bagian dari tubuh kita yang merupakan bagian terbesar ya, di mana di dalam darah sendiri ini isinya ada dua komponen. Pertama adalah komponen yang cair atau plasma, yang kedua adalah komponen yang padat. Pada komponen yang cair ini terdapat beberapa komponen pembentuk lainnya. Kalau air jelas ya ada di situ. Jadi plasma ini dia nggak cuma air saja, tapi dia juga ada ion, kemudian nanti ada molekul-molekul organik, terus nanti ada vitamin dan mineralnya juga, dan juga beberapa bahan makanan yang sudah dicerna oleh tubuh ya, seperti glukosa, asam amino, kemudian asam lemak, itu juga ada di situ. Terus ada gas juga, karena kan salah satu fungsi dari darah itu adalah untuk membawa atau mendistribusikan oksigen dan karbon dioksida. Nah, yang terbanyak dari komponen terbanyak dari pembentuk plasma ini adalah air dan juga protein. Organik molekulnya tadi itu ada yang berupa protein. Protein ini yang paling banyak adalah albumin. Kenapa begitu? Karena albumin ini merupakan transporter. Jadi yang membawa bahan-bahan, terutama bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Selain albumin, nanti protein yang ada di dalam plasma ini ada globulin, fibrinogen, dan transferin. Globulin dan fibrinogen nanti akan membentuk bersama dengan sel-sel darah, nanti akan membentuk imunoglobulin, sementara yang fibrinogen nanti dia akan berperan terhadap pembekuan darah. Nah, itu untuk bagian yang plasma. Untuk bagian yang selnya, itu nanti ada sel darah merah, ada sel darah putih, dan ada trombosit. Sel darah merah ini fungsi utamanya adalah untuk membawa oksigen dan karbon dioksida, terutamanya oksigen. Cuman karbon dioksida memang tidak terlalu banyak yang dibawa oleh eritrosit, paling banyak nanti berupa ion bikarbonat. Untuk sel darah putih ini nanti ada limfosit, ada monosit, ada neutrofil, ada eosinofil, dan ada basofil. Sementara kalau untuk platelet nanti fungsinya adalah untuk pembekuan darah atau hemostasis. Nah, semua sel darah tadi itu berasal dari satu sel induk, namanya adalah hematopoietic stem cell atau pluripotent hematopoietic stem cell. Nanti pluripotent hematopoietic stem cell ini dia akan berubah ya, berdiferensiasi menjadi dua jenis sel, yaitu nanti ada lymphocytic stem cell dan juga nanti ada uncommitted stem cell. Untuk lymphocytic stem cell nanti dia akan berubah menjadi limfosit dan juga monosit. Ini di sini kurang. Limfosit dan juga monosit. Sementara kalau yang uncommon stem cell nanti dia akan berdiferensiasi menjadi 5 jenis yang merupakan cikal bakal dari sel eosinofil, sel basofil, kemudian sel neutrofil, platelet, dan eritrosit. Monosit masuk di sini. Ini nanti akan kalian bahas lebih lanjut di histologi. Tapi paling tidak kalau di sini kalian tahu bahwa sel-sel darah itu berasal dari satu sel induk, yang mana satu sel induk tersebut nanti akan dibagi menjadi berdiferensiasi menjadi dua, yaitu lymphocytic stem cell dan uncommitted stem cell. Uncommitted stem cell nanti dia akan berdiferensiasi menjadi 5 jenis sel darah lainnya. Ini adalah fungsi dari protein plasma tadi. Nah,
untuk pembentukan dari sel-sel darah tadi itu diperlukan beberapa bahan kimiawi seperti eritropoietin. Eritropoietin ini adalah pemicu ya. Jadi eritropoietin ini adalah hormon yang diproduksi oleh ginjal yang fungsinya adalah untuk memicu pematangan ya, pematangan sel eritrosit yang ada di dalam sumsum tulang. Kalau trombopoietik ini dia diproduksi oleh hepar. Itu nanti dia akan memicu pemecahan dari megakariosit sehingga akan terbentuk trombosit. Kemudian nanti ada beberapa faktor atau bahan-bahan kimiawi lain yang terutama nanti untuk ini seperti koloni stimulating factor, interleukin, dan stem cell factor. Ini untuk pembentukan atau diferensiasi dari sel-sel induk. Dan juga untuk pembentukan endotel dan fibroblast yang membantu memastikan pembuluh darahnya tetap intak, tidak rusak. Nah, kalau misalkan darah itu kita taruh di dalam suatu tabung, kemudian kita biarkan, maka nanti bentukannya akan seperti ini. Jadi bagian dari selnya itu akan memadat di bawah. Terutama adalah sel eritrosit. Karena sel eritrosit ini yang terbanyak di dalam darah. Sebenarnya bukan terbanyak sih, Dik. Cuman karena memang sel eritrosit ini letaknya ada di darah saja. Kalau leukosit itu ketika dia keluar dari sumsum tulang, kan pembentukan sel darah itu kan ada di sumsum tulang. Ketika dia keluar dari sumsum tulang, maka sebentar saja dia ada di sirkulasi. Kemudian nanti dia akan masuk ke dalam jaringan-jaringan. Karena fungsi dari sel darah putih itu adalah untuk pertahanan tubuh, sehingga sel darah putih itu dia akan lebih banyak berada di dalam jaringan-jaringan. Sementara untuk yang trombosit itu biasanya dia langsung bekerja, karena paling tidak di dalam endotel itu pasti ada bagian-bagian yang rusaknya kecil-kecil gitu ya. Jadi dia langsung bekerja untuk menutup si bocor-bocor halus itu tadi yang ada di pembuluh darah. Jadi kalau misalkan darah itu dibiarkan di lingkungan luar ya, itu nanti bagian eritrositnya akan memadat, membentuk suatu endapan. Nah ini namanya adalah PRC. Mungkin kalau kalian sering dengar ya, ada transfusi PRC. Nah itu berarti yang ditransfusikan itu hanya sel darah merah saja. Kemudian nanti akan ada, ini berarti di sini di warnanya adalah warna merah ya, karena banyak sel darah merah. Kemudian kalau di sini, ini nanti akan banyak sel darah putihnya, terutama adalah sel darah putih yang memang belum masuk ke jaringan, kurang dari 1%. Nah, sisanya adalah plasma, sehingga memang komponen penyusun terbesar dari darah adalah si plasma ini tadi. Nah, ini adalah hasil, ini nanti kalau PK sih lebih penting pada saat PK. Jadi ini adalah hasil pemeriksaan ya. Kalau misalkan sel darah tersebut kita periksa, itu nanti akan ada dari plasma. Dari plasma nanti kita akan bisa lihat hematokritnya, hemoglobinnya, sel darah merahnya, kemudian sel darah putihnya, terus bahkan hitung jenis dari sel darah putih. Ada neutrofil, eosinofil, basofil, limfosit, dan monosit. Ini nilai normal masing-masingnya. Nah, tadi sudah kita bahas sedikit ya tentang bone marrow atau sumsum tulang. Jadi bone marrow atau sumsum tulang itu adalah yang biasanya kalau kalian makan bakso sumsum itu, Dik, nah, terus ada sedotannya di TV-TV kan gitu ya. Saya sih tidak pernah, tapi mungkin kalian sudah pernah. Nah itu nanti di dalamnya sini itu banyak pembuluh darah dan juga nanti ada rongga-rongga. Nah rongga-rongga itu isinya adalah sel-sel darah yang muda, sel-sel darah baik itu eritrosit
trombosit maupun leukosit. Nah, sel-sel darah itu nanti dia akan terproduksi ya, jadi berdiferensiasi tadi. Jadi di stem cell itu, di sumsum tulang itu dia akan banyak sel-sel stem cell. Sel-sel pluripotent hematopoietic stem cell, sel induk. Kemudian nanti di dalam sumsum darah itu dia akan mengalami perkembangan berdiferensiasi sampai akhirnya nanti terbentuklah sel-sel muda yang dia siap dikeluarkan ke sirkulasi atau ke pembuluh darah. Nah, kita bahas yang pertama adalah tentang sel darah merah. Sel darah merah ini unik. Dia termasuk salah satu sel yang tidak mempunyai inti, bahkan organelnya juga minimalis. Dia nggak punya nukleus, dia nggak punya mitokondria. Karena dia nggak punya nukleus, maka dia tidak bisa memperbanyak diri. Karena dia tidak bisa memperbanyak diri, makanya dia karena dia tidak punya mitokondria dan dia tidak punya nukleus, maka dia tidak bisa memperbanyak diri. Karena dia tidak bisa memperbanyak diri, maka dia punya umur. Umurnya adalah 120 hari. 120 hari, ketika dia sudah selesai ya 120 harinya, maka nanti dia akan terdegradasi. Eritrosit ini selain dia tidak mempunyai nukleus dan organel-organel lainnya, dia juga mempunyai sitoskeleton yang khas. Sitoskeletonnya itu membuat dia menjadi lentur sekali. Selain itu bentukannya, di mana dia mempunyai bentukan cakram bikonkav. Nah, cakram bikonkav ini adalah bagian tengahnya, itu dia cekung sekali. Nah, bagian tengah yang cekung ini ditambah dengan adanya sitoskeleton yang lentur, membuat dia bisa terlipat. Jadi dia bisa terlipat di bagian sini itu bisa melipat sampai ke sini. Nah, kenapa seperti itu? Karena dia diharuskan untuk bisa melewati kapiler-kapiler yang jauh lebih kecil daripada diameter tubuhnya. Ya kan ada kapiler-kapiler yang kecil-kecil sekali yang sampai 0,0 sekian milimikron ya. Sehingga dia harus bisa melewati pembuluh darah itu untuk mengeluarkan atau untuk mendistribusikan si oksigen ini tadi dan mengambil karbon dioksida hasil sisa-sisa metabolisme. Nah, eritrosit ini tadi itu sitoskeletonnya itu sama seperti kalau kita ya, kalau kita umurnya sudah tua, kita disuruh untuk jalan atau lari itu kan sedikit mempunyai efek ya, entah itu badannya yang sakit semua atau bagaimana. Nah, sama seperti eritrosit ini. Jadi sebenarnya bisa dikatakan eritrosit itu untuk pemecahannya merupakan proses degeneratif. Ketika dia sudah sampai di 120 hari, maka sitoskeletonnya sudah tidak kuat ya untuk menahan atau melipatkan dirinya sendiri itu tadi, padahal dia harus bisa melewati pembuluh darah atau kapiler-kapiler kecil. Sehingga ketika dia melewati kapiler lien, karena lien itu adalah pemecah eritrosit ya, dia tempat pemecahan eritrosit. Jadi kapiler lien itu sangat kecil-kecil sekali, sinusoidnya itu sangat kecil-kecil sekali. Sehingga ketika eritrosit tua yang melewati lien tersebut, maka dia akan terdegradasi dengan sendirinya. Jadi dia tidak akan survive. Eritrosit yang tua yang melewati lien dia tidak akan survive. Sehingga nanti dia akan hancur dengan sendirinya. Nah itu sebenarnya dalam prosesnya itu proses pemecahannya adalah seperti itu. Nah eritrosit ini itu yang paling banyak adalah intraselnya, bagian cairan intraselnya. Nah ketika eritrosit itu dimasukkan ke dalam larutan yang hipertonis. Hipertonis itu adalah larutan yang kental ya. Larutan yang kental, maka nanti eritrosit itu dia akan mengalami penyusutan. Karena apa? Karena airnya akan berpindah. Masih ingat osmosis ya? Maka airnya dia akan berpindah. Maka dia akan mengalami penyusutan. Terus kalau misalkan dia
ditaruh di larutan yang hipotonis, maka nanti dia akan mengalami pengembangan gelembung. Nah, ini kalau misalkan di PK ya, di PK itu nanti kalian akan bisa melihat bentuk-bentuk eritrosit yang tidak normal. Contohnya ini ada sickle cell, kemudian nanti ada juga yang ghost cell. Tapi itu nanti sih, di histo juga sudah mulai ada. Nanti kalian bisa lihat. Nah, itu tadi tentang bentuk eritrosit. Berikutnya adalah hubungannya dengan fungsi dari eritrosit. Eritrosit ini dia mempunyai fungsi untuk membawa oksigen dan karbon dioksida, di mana di dalam eritrosit ini nanti akan ada yang namanya hemoglobin. Hemoglobin itu terdiri dari heme dan globin. Globin yang ada di protein plasma tadi. Nah, hemoglobin itu dia nanti akan terikat pada protein-protein yang namanya rantai alfa dan rantai beta. Nah, ini bentukannya porfirin atau hemoglobinnya itu tadi. Nah, di tengahnya, di pusatnya itu nanti akan ada Fe, besi. Jadi kalau tidak ada besi pun nanti darah kita juga tidak akan bisa terbentuk dengan sempurna. Jadi selain eritropoietin tadi yang membantu untuk proses pembentukan dari hemoglobin ini, hemoglobin terutama ya sebagai komponen penyusun eritrosit, itu ada Fe juga. Nah, hemoglobin ini nanti dia akan punya 4 tangan, di mana masing-masing tangan itu akan mengangkut 1 oksigen. Nah, itu kalau nanti ditransport oksigen. Nah, karena yang dibutuhkan karena hemoglobin itu dia butuh besi, maka nanti kalian juga harus paham tentang metabolisme dari besi. Besi ini sendiri didapatkan terutama adalah dari makanan. Jadi makanan itu nanti akan diabsorpsi di intestin ya, atau di usus halus dengan cara transport aktif. Nah, besi ini nanti di usus halus, kemudian dia akan masuk ke dalam darah, kapiler darah. Di plasma, besi itu akan langsung ditangkap oleh transferin. Transferin itu salah satu protein transport khusus untuk besi. Kemudian nanti transferin yang bawa besi ini nanti akan dibawa ke sumsum tulang, ke bone marrow. Nah, nanti sama transferin, Fe-nya ditaruh di bone marrow, kemudian Fe-nya akan direaksikan, dibentuk ya, menjadi heme. Nah, nanti heme itu ditambah dengan globulin, nanti dia akan membentuk hemoglobin. Nah, kemudian nanti hemoglobin itu akan mengalami pembentukan atau eritropoiesis, sehingga nanti akan terbentuk yang namanya eritrosit. Eritrosit nanti dia akan mengalami sirkulasi ya selama 120 hari, di mana nanti setelah 120 hari nanti dia akan masuk ke dalam lien dan akan mengalami proses pemecahan, di mana nanti pemecahannya itu dari hemoglobin tadi akan dipecah menjadi bilirubin. Nah, bilirubin tadi nanti dia akan dikeluarkan lagi ya ke dalam darah. Jadi dari spleen itu nanti dia akan dikeluarkan ya, dikeluarkan. Nah, setelah keluar dari lien, bilirubin tadi itu akan diproses ya, diproses terutama di dalam hepat, di mana nanti bilirubin tadi akan dipecah menjadi bilirubin yang terkonjugasi, sehingga nanti dia bisa dikeluarkan lewat urin dan juga nanti masuk ke dalam intestin untuk dikeluarkan lewat feses. Nah, itu namanya adalah metabolisme Fe. Nah,
Itu untuk eritrosit. Jadi sekali lagi eritrosit itu adalah sel darah merah yang fungsi utamanya adalah untuk transport oksigen dan karbon dioksida. Nanti akan lebih banyak dibahas pada saat respirasi. Eritrosit ini karena memang fungsinya yang cukup vital ya, sehingga dia nanti ketika terjadi kekurangan, jadi terjadi penurunan jumlah hemoglobin atau eritrosit, itu namanya adalah anemia. Ini adalah beberapa penyebab anemia. Ini mungkin nanti lebih penting ketika kita akan membahas di modul integratif. Berikutnya adalah tentang trombosit. Trombosit ini adalah sebuah sel, bukan sel sebenarnya. Jadi dia pecahan dari megakariosit. Jadi trombosit itu adalah keping darah, dinamakan keping darah karena memang dia merupakan pecahan dari trombosit. Pecahan dari megakariosit. Megakariosit itu adalah sel yang besar sekali dan dia nanti akan terpecah menjadi kecil-kecil trombosit. Nah, trombosit ini tadi itu fungsi utamanya adalah untuk menyumbat ya. Menyumbat kalau misalkan terjadi kerusakan-kerusakan pada pembuluh darah. Jadi ini ketika terjadi kerusakan-kerusakan pada pembuluh darah, maka akan terekspos ya kolagennya. Kalau kalian sudah belajar tentang histologi pembuluh darah atau sistem sirkulasi, nanti di situ kalian akan tahu ada kolagen di situ. Jadi ketika ada pembuluh darah yang rusak, maka kolagen akan terekspos dengan sel-sel trombosit. Nah, itu akan menjadi aktivasi dari sel trombosit tersebut. Aktivasi dari sel trombosit tersebut juga akan menyebabkan aktivasi dari kaskade pembekuan darah. Nah, itu tadi. Jadi ketika ada kerusakan dari pembuluh darah tersebut, maka akan terjadi ekspos dari kolagen. Ekspos dari kolagen ini akan menyebabkan aktivasi dari trombosit. Jadi trombositnya akan mendekat ke situ ya, adherence. Trombositnya akan mendekat ke tempat yang rusak tadi, kemudian nanti akan menempel karena ada aktivasi dari aktivasi dari faktor-faktor koagulasi. Selain itu, untuk mencegah supaya tidak terjadi perdarahan, maka nanti vasokonstriksi ya. Jadi pembuluh darahnya akan konstriksi. Kemudian nanti kolagen ekspos dan juga adanya tisu faktor ya yang keluar ketika terjadi kerusakan pada pembuluh darah tersebut akan mengaktifkan kaskade koagulasi. Di mana hasil akhir dari kaskade koagulasi itu adalah adalah fluid, bekuan darah. Nah, ini nanti trombin terbentuk, akan terbentuk fibrin, platelet plak juga akan terbentuk sehingga terjadi bekuan darah. Bekuan darah tersebut akan bisa membuat sel-sel yang berada di bawahnya itu nanti akan mengalami pertumbuhan ya, jadi perbaikan. Nah, terus nanti setelah perbaikannya selesai, maka bekuan darah nanti akan dihilangkan sehingga akan terbentuk seperti baru lagi untuk pembuluh darahnya. Nah, jadi proses pembekuan darah itu ada 3. Yang pertama adalah vasokonstriksi terlebih dahulu, kemudian nanti akan terbentuk platelet plak. Platelet plak itu sumbatan awal ya. Jadi kalau misalkan ban kalian bocor itu kan kalian tambal tubles dulu. Nah, itu platelet plak. Kemudian nanti baru akan terbentuk aktivasi dari kaskade koagulasi, terus baru akan terbentuk bekuan darah. Nah, bekuan darah itu akan menyebabkan sel-sel yang berada di bawahnya ini tadi itu akan terbentuk dan bisa mengalami bisa intak lagi ya, bisa intak lagi sehingga nanti bisa dilepaskan atau dissolve. Ini adalah faktor-faktor koagulasi.
Ini adalah faktor-faktor koagulasi yang nanti bisa kalian baca sendiri ya, fungsi-fungsinya juga. Nah, ini adalah kaskade koagulasi. Kaskade itu kayak estafet gitu ya. Jadi langkah-langkahnya ada 3 jalur sebenarnya. Ada jalur intrinsik dan ada jalur ekstrinsik. Jalur intrinsik ini dia aktif ketika ekspos kolagen yang tadi. Sementara ekstrinsik akan aktif ketika ada kerusakan dari pembuluh darah terus terekspos tisu faktor. Tisu faktor itu termasuk faktor koagulasi nomor 3. Nah, ini dikatakan kaskade karena memang akan saling mengaktifkan ya. Ingat yang kemarin waktu komunikasi sel. Jadi nanti dengan adanya ekspos kolagen ini akan mengaktifkan faktor 12, kemudian nanti akan mengaktifkan faktor 9, mengaktifkan faktor 11, kemudian akan mengaktifkan faktor 9. Kalau untuk ekstrinsik ini lebih cepat ya, dia mengaktifkan jalan tol. Jadi dia pakai jalan tol kalau yang ekstrinsik ini. Itu pakai tisu faktor 3 yang dia akan mengaktifkan faktor 3, kemudian nanti dia akan langsung masuk ke jalur bersama. Ini pakai faktor 7 dan faktor 3 saja. Nah, jalur bersama ini adalah pertemuan ya, pertemuan antara jalan biasa sama jalan tol tadi. Nah, nanti dia dimulai dari aktivasi dari faktor 10, kemudian nanti faktor 10 ini akan mengaktifkan protrombin menjadi trombin. Sehingga dengan adanya trombin akan bisa terbentuk bekuan darah. Trombin itu dia akan mengaktifkan fibrinogen yang tadi ada di plasma protein menjadi fibrin. Kemudian nanti dibantu dengan Ca akan terbentuk anyaman serat-serat. Kalau misalkan kalian kalau misalkan terluka gitu terus ada kayak boroknya gitu ya, ada kayak penutupnya gitu. Nah, itu namanya adalah cross-link fibrin polimer. Nah, ini yang paling penting. Jadi trombin itu harus dibentuk untuk bisa merubah fibrinogen menjadi fibrin. Terus nanti fibrin akan menjadi bekuan darah. Nah, ketika bekuan darah itu sudah bisa membuat sel-sel di bawahnya baik kembali, terjadi perbaikan, maka nanti fibrinnya akan dipecah oleh yang namanya plasminogen. Nah, ini adalah faktor-faktor tadi ya, kelanjutannya tadi ya. Faktor-faktor untuk aktivasi dari trombosit. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.